Careful! Careful! Hai semuanya, selamat datang di Movie Crowd. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini, Mimin bakal ceritain sebuah film baru, berjudul Death on the Nile. Film ini merupakan lanjutan dari Murder Orient Express, di mana pada saat Poirot sudah menyelesaikan kasus di sebuah kereta di Swiss, dia berniat melanjutkan perjalanan liburannya ke Mesir untuk bersantai di Sungai Nil. Di film ini mengisahkan tentang sebuah kapal pesiar yang mengarungi sebuah sungai di Mesir. Suatu hari, kapal tersebut mengalami sebuah peristiwa yang menjadi misteri untuk dipecahkan. Nah, gimana kisah dari film ini? Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja Mimin ceritain filmnya. Film diawali dengan Perang Dunia Kedua, di mana Poirot muda memberikan saran kepada kaptennya agar menggunakan gas untuk menyerang musuh. Rencana tersebut berhasil, namun sang kapten tewas karena terkena ranjau dari musuh. Sedangkan Poirot selamat, tapi harus terluka di bagian muka. Pada saat itu, dia dirawat oleh tunangannya bernama Catherine. Catherine menyarankan agar Poirot menemukan kumis yang sangat mirip dengan kumis sang kapten, dengan tujuan untuk menutupi luka tersebut dan rasa bersalahnya kepada sang kapten. Scene berlanjut di tahun 1937. Di sebuah bar di London, Poirot melihat pasangan antara Jackie dan Simon. Jackie mengenalkan Simon pada Lynette. Simon merupakan seorang pengangguran kelas kakap, sehingga tujuan Jackie mengenalkan Simon pada Lynette agar Simon bekerja di ladang Lynette. 6 minggu kemudian, setelah dia dari Swiss, Poirot sudah berada di Mesir. Saat itu, dia yang sedang berada di piramida Giza bertemu dengan teman lamanya bernama Bob. Bob sedang bermain layang-layang di piramida itu. Bob pun kemudian mengenalkan Poirot pada sang ibu bernama Annie. Keesokan harinya, Bob mengajak ke pesta pernikahan keluarganya di sebuah hotel bernama Cataract. Kemudian, ada petugas yang ditemani Louis mengecek sebuah kalung berlian mahal. Mereka memastikan bahwa kalung mewah tersebut baik-baik saja. Tiba-tiba Bob mengenalkan pasangan, yang ternyata adalah Simon dan Lynette. Dengan begitu, artinya Simon sudah putus dengan tunangannya yaitu Jackie. Di sana ada sepupu Andrew sekaligus pengacara Lynette. Dalam acara tersebut Simon berkata bahwa dia bukanlah siapa-siapa, dan dia sangat beruntung telah bertemu dan mendapatkan hati Lynette. Di sana juga hadir seorang dokter bernama Winderson, yang mana dia juga mantan tunangan Lynette. Mereka batal menikah, gara-gara Lynette lebih memilih Simon, yang seorang pengangguran kelas kakap. Di sana juga hadir ibu baptis Lynette bernama Bowers, yang benci dengan kekayaannya. Kemudian pembantu Lynette bernama Louis, dan sepupu Andrew yang licik dan tidak dipercaya semua orang. Bob berkata dalam keluarga besarnya, yang normal hanya dia dan ibunya saja. Tiba-tiba Jackie mantan tunangan Simon yang tak diundang dalam acara itu datang. Kehadirannya membuat Lynette takut dan segera pergi dari acaranya. Beberapa hari kemudian di sebuah pasar, Simon dan Lynette menemui Poirot, yang kebetulan juga ada di sana. Di sebuah tepian sungai, Lynette hampir saja dipatok oleh seekor ular. Untungnya, Poirot menyelamatkan Lynette dengan menggunakan tongkat andalannya. Simon kemudian bilang bahwa dia ingin meminta tolong pada Poirot tentang Jackie yang selalu mengejar mereka dimanapun mereka bulan madu. Awalnya, Poirot tidak mau membantunya, sebab Simon juga salah, karena dia telah memutuskan pertunangannya sepihak dengan Jackie, dan kemudian dia berhubungan dengan Lynette. Namun, Lynette yang sudah terlanjur mencintai Simon akhirnya membelanya. Lynette khawatir kalau Jackie akan berbuat jahat kepada mereka berdua. Beberapa saat kemudian, Poirot menemui Jackie mantan tunangan Simon. Jackie berkata bahwa dia berteman dengan Lynette sejak bangku SMA. Dan dia juga mengatakan bahwa kisah cintanya dengan Simon bagaikan Anthony dan Cleopatra sebelum datangnya Lynette di kehidupan Simon. Poirot lantas menyarankan Jackie untuk meninggalkan Simon dan berhenti mengikuti mereka berdua. Namun Jackie tidak mau karena dia menganggap
bahwa Simon masih mencintainya. Pun sebaliknya, dia juga sangat mencintai Simon. Dan hanya maut yang bisa memisahkan mereka berdua. Saat itu, Jackie juga memperlihatkan pistol kaliber 22 pada Poirot. Kemudian Poirot menemui Simon dan Lynette. Dia melaporkan pertemuannya dengan Jackie. Poirot menyarankan agar mereka membatalkan bulan madunya dan segera pulang ke rumahnya di London demi keselamatan mereka. Namun, Simon dan Lynette tidak setuju untuk pulang. Keesokan harinya, Lina dan Simon serta tamu undangan termasuk Poirot naik ke sebuah kapal pesiar bernama Karnak. Di sana, Lynette mengenalkan pembantunya bernama Louis, yang akan melayani semua tamu undangan. Dan ternyata, Louis ini ponakan dari Lynette. Di dalam kamar, saat Poirot sedang memandangi foto tunangan yang bernama Catherine, Lynette tiba-tiba datang ke sana. Dia mengatakan bahwa dirinya dan Simon merasa tidak aman di kapal tersebut walaupun tidak ada Jackie. Poirot kemudian berkata, "Saat kita dan teman kita sama-sama kaya, maka sangat sulit membedakan mana yang benar-benar teman atau musuh." Lynette kemudian menjawab bahwa dia benar-benar memohon perlindungan pada Poirot. Akhirnya, Poirot yang mendengar itu pun bersedia. Di saat duduk berdua dengan Simon, Lina dihampiri pengacaranya. Mereka membicarakan tentang aset Lina di London. Namun, Simon marah tanpa alasan. Dan Lina tidak jadi menandatangani surat-surat tanahnya. Malam hari di dalam kapal Karnak, mereka berpesta bersuka cita. Di sana terungkap bahwa ternyata Bog diam-diam selama ini menjalin hubungan dengan Rosalie. Keesokan harinya, mereka kemudian mengunjungi sebuah kuil kuno yang ada di sana. Di sana juga terungkap bahwa ternyata hubungan Bog dan Rosalie tidak disetujui oleh ibu Bog. Di dalam kuil tersebut, Poirot bertemu dan mengobrol dengan Salome, yaitu ibu Rosalie. Ternyata Salome setuju hubungan sang anak dengan Bog, meski Bog adalah seorang pemabuk. Di sisi lain, Simon mengajak Lynette naik ke atas. Namun, tiba-tiba sebuah bongkahan batu jatuh dari atas dan hampir menimpa mereka berdua. Tak lama kemudian badai pasir datang, membuat semua orang mau tidak mau masuk ke dalam kuil Abu Simbel. Setelah badai berlalu, semua orang kembali ke kapal Karnak. Namun, di sana Lynette sangat ketakutan dan cemas. Dugaannya benar, ternyata Jackie ada di dalam kapal itu. Lynette sangat ketakutan, dan dia marah ke Simon dan mengatakan bahwa dia bisa membeli sebuah kapal, bahkan sebuah negara, asal Jackie tidak naik kapal tersebut. Saat makan malam, Louis mengambilkan syal untuk Lynette. Ibu baptis Lynette juga meminta diambilkan syal, dan mengajak makan malam, namun ditolak oleh Louis. Saat itu, buku Poirot tertukar dengan punya Rosalie. Lynette kemudian mendatangi Poirot dan berkata bahwa dia akan pulang besok pagi. Mengetahui hal tersebut, Jackie marah dan meninggalkan acara makan malam. Poirot lantas menyusul Jackie yang ada di luar. Jackie berkata, saat Raja Mesir mati, maka semua istrinya harus ikut dikubur hidup-hidup bersama jenazah rajanya. Poirot kemudian menceritakan tentang Catherine tunangannya, yang mati karena kereta api yang meledak. Sama seperti Jackie, Poirot juga merasa sangat kehilangan. Dia juga kembali meminta Jackie untuk melupakan Simon, seperti dia melupakan Catherine dan memulai hidup baru. Sebelum Lynette pergi tidur, dia meminta maaf atas kesalahannya kepada Jackie, dan berharap bisa menjadi teman seperti dulu lagi. Di malam itu, Jackie bertengkar dengan Simon. Karena perdebatan hebat, membuat Jackie sangat emosi. Dan dia pun menembak kaki Simon. Semua orang yang ada di sana membawa Jackie keluar, dan mereka memanggil Dr. Winterson. Dr. Winterson dan Bog kemudian membawa Simon ke kamar untuk diobati. Keesokan paginya seisi kapal dibuat gempar. Louis menemukan Lynette telah mati dengan luka tembak di kepala. Poirot dan Winterson pun melihat jasad Lynette. Diperkirakan, waktu kematian Lynette antara pukul 12 dan 2 malam. Di sana juga ditemukan satu peluru kaliber 22. Poirot pun mencurigai Jackie. Namun, Jackie beralasan bahwa dia semalaman bersama Rosalie. Rosalie mengatakan bahwa dia mengambil senjata, kemudian menyembunyikan di bawah karpet, namun pistol itu hilang.
Saat Simon sedang menangis atas kepergian Lynette, Poirot kemudian datang. Simon menuduh Jackie bahwa dialah yang sudah membunuh Lynette. Simon diinterogasi oleh Poirot saat itu. Poirot pun baru mengetahui bahwa kalung Lynette juga hilang. Setelah Poirot menginterogasi Louis, ternyata dulu Lynette pernah menguji tunangan Louis dengan uang, yang mengakibatkan Louis batal menikah dengan tunangannya. Memang dari awal, Lynette tidak setuju jika Louis menikah dengan tunangannya. Poirot kemudian menggeledah isi kapal. Namun, kalung itu tidak juga ditemukan. Saat menginterogasi semua tamu undangan, tiba-tiba awak kapal menemukan senjata, sapu tangan, dan shell yang dibuang ke dasar sungai. Kemudian Poirot menginterogasi Salome dan Rosalie. Ternyata dia pernah diusir dari kolam renang oleh Lynette waktu masih kecil karena rasis. Salome juga mengakui bahwa dia menyimpan pistol kaliber 22 di sorbannya untuk perlindungan diri. Saat itu Annie datang dengan membawa kalung berlian milik Lynette yang hilang. Ternyata kalung itu ditemukan di kotak perhiasan Annie. Poirot kemudian mengumpulkan para tamu, sekaligus orang-orang yang diduga punya motif membunuh Lynette. Poirot kemudian mengakui bahwa dia berada di Mesir atas kontrak dari Annie, dengan tujuan untuk mengawasi hubungan Bob dan Rosalie. Ternyata Poirot sengaja menukar bukunya dengan Rosalie untuk mencari tahu. Dan ternyata Rosalie adalah wanita yang sangat baik dan sangat pantas menjadi pendamping Bob. Namun, Annie tetap tidak setuju dengan hubungan anaknya. Saat ingin meminta maaf ke Rosalie, Poirot melihat mayat Louis yang tersangkut di baling-baling kapal. Menurut Winterson, dia mati di atas kapal, lalu kemudian dibuang ke sungai. Kematiannya sekitar 1 jam yang lalu. Karena itulah, kemudian terjadi saling tuduh antara Winterson dan Andre, hingga menyebabkan perkelahian. Poirot langsung mengadakan pertemuan dengan Bob dan Simon. Terungkap bahwa Bob masuk kamar Lynette dan menemukan Lynette telah tewas. Dia sengaja untuk diam dan mencuri kalung milik Lynette yang telah mati. Di saat itu, secara tak sengaja, Bob melihat pembunuh Louis. Dia pun kemudian meletakkan kalung milik Lynette yang dicurinya di kotak perhiasan milik ibunya. Setelah itu, dia membuang mantel yang dipakainya karena terkena percikan darah dari Louis yang dibunuh oleh seseorang. Saat ingin mengatakan siapa pembunuh Louis pada Poirot, tiba-tiba Bob ditembak dari belakang oleh seseorang. Hingga pada akhirnya, Bob mati saat itu juga. Poirot kemudian berusaha mengejarnya. Walaupun pada akhirnya pelaku penembak itu berhasil lolos. Karena hal itu, Poirot mengunci orang yang ada di kapal itu di sebuah ruangan. Kemudian Poirot mengungkapkan, Andre lah yang menjatuhkan batu dengan sengaja, yang hampir menimpa Lina dan Simon di kuil Abu Simbel. Kemudian terungkap bahwa cat milik Annie dicuri oleh Simon. Hingga terungkaplah siapa pembunuh Lynette. Dia adalah Simon. Jadi faktanya, saat Simon ditembak oleh Jackie, dia berpura-pura terkena tembakan dengan cara menggunakan tinta merah dari lukisan Annie yang dia curi. Saat orang-orang membawa Jackie dan memanggil Dr. Winterson, dia bergegas berlari untuk membunuh Lynette di kamarnya. Setelah itu, dia benar-benar menembak kakinya. Kemudian membuang pistol itu ke sungai dengan shell-nya. Setelah itu dia kembali ke ruangannya. Yang tak lama kemudian, Dr. Winterson dan Poirot datang. Saat itu juga terungkap bahwa semua kejadian di atas kapal pesiar ini diotaki oleh Jackie. Jackie yang sadar bahwa aksinya sudah diketahui oleh Poirot, kemudian memilih bunuh diri bersama sang kekasih yaitu Simon. Jackie menembak punggung Simon dan tembus ke dada Jackie. Ternyata, selama ini Simon dan Jackie bersekongkol. Simon berpura-pura mencintai Lynette hanya karena dia dan Jackie ingin menguasai semua harta milik Lynette. Scene kemudian memperlihatkan keadaan 6 bulan kemudian. Kini Poirot sudah ada di London. Dia pergi ke sebuah kafe untuk menonton Salome yang sedang bernyanyi di sebuah bar. Ada yang berbeda dari Poirot saat itu. Dia memutuskan untuk mencukur kumisnya, dan tampaklah bekas luka yang didapatkan waktu Perang Dunia Kedua. Kemudian, film pun berakhir. Mengenal dan mencintai seseorang dari pertemuan singkat, mungkin adalah sebuah perjudian. Kita belum tahu semua sisi baik dan sisi buruk dari orang tersebut. Yang terpenting adalah selalu berhati-hati dalam mengambil langkah, apalagi jika itu masalah hati.
Selain itu, benar juga apa yang dikatakan Hercule Poirot. Saat sama-sama kaya dan di atas, kita tidak tahu mana yang teman dan mana yang lawan. Nah, menurut kamu, pesan moral apa yang kamu dapat setelah nonton film Death on the Nile ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sekian cerita kali ini, semoga kalian suka dan terhibur. Makasih udah mau nonton bareng sama Mimin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mimin pamit, dadah!